wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini insyaallah akan kita lanjutkan bahasan kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah yang kemarin sudah kita singgung. Bab yang pertama, al-mithalul awal, tentang jawazu hibati thawabil qiraati was shadaqati lil mayyiti wa usuli thawabil qiraati wa a'malil birri lil mayyit. Kemarin sudah kita kemukakan sebagaimana ditulis di dalam kitab Hujjah, pendapat Ibnu Taimiyah, pendapat Ibnu Qayyim, pendapat ulama-ulama Hanafiyah, yang dari tiga pendapat itu menyatakan bahwa bacaan qiraah, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang diniatkan ditujukan kepada orang yang mati sampai dan mendapatkan pahala, termasuk sedekah maliyah, sedekah berupa harta benda yang diniatkan misalnya untuk acara dengan berkatan, dengan roti. Insya Allah kalau diniatkan untuk yang meninggal. Dari ketiga pendapat yang kemarin sudah kita sampaikan pada sesi yang pertama, bahwa semuanya itu yasilu ilal mayyit. Sekarang persoalannya adalah, apakah tiga pendapat itu ada dasarnya? Di dalam kitab Hujjah dinyatakan di dalam halaman 10, Kiai Ali Maksum menyatakan, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la ya'ti 'alal mayyiti asaddu minal lailatil ula. Tidak datang kepada mayit malam yang begitu dahsyat. Dan malam yang begitu dahsyat itu adalah malam yang pertama. Farhamu, di dalam hadis ini dinyatakan begitu, maka belas kasihanilah bisodakoti, dengan sodakah, man, orang yamutu, yang meninggal itu. Jadi malam pertama itu malam yang begitu dahsyat. La ya'ti 'alal mayyiti asaddu minal lailatil ula. Farhamu, belas kasihani dengan sedekah orang yang mati itu. Bagaimana kalau dia tidak punya, anaknya tidak punya, keluarganya miskin? Faman lam yajid falyusalli rak'atain yaqra'u fihima ay fi kulli rak'atin minhuma Fatihatul Kitabi marratan wa ayatul kursi marratan wa alhaakumut takatsur marratan wa qul huwallahu ahadu asyara marratin. Jadi kalau tidak mungkin memberikan sedekah, dihadiahkan kepada orang yang mati, faman lam yajid falyusalli, maka sholatlah 2 rakaat. Fal yusalli rakaatain yaqra'u fihima, di dalam 2 rakaat itu bacalah fi kulli rakaatin minhuma Fatihatul Kitab, membaca Fatihah marratan sekali, wa ayatul kursi, ayat kursi marratan sekali, wa alhaakumut takatsur, dan membaca alhaakumut takatsur marratan sekali, wa qul huwallahu ahad asyara marratin, membaca
surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 10 kali. Wa yaqulu ba'da salam wa yaqulu lan donga ba'da salam sakwise salam Allahumma inni sholaitu hadhihi sholat. Ya Allah, ini saya sholat dengan sholat ini. Wa ta'lamu ma urid, dan Engkau ya Allah Maha tahu apa yang aku harapkan. Kemudian dilanjutkan Allahumma as-sawabaha ila qabri fulanin bin fulan fayab'atsullahu min sa'atih ila qabrihi alfa malakin ma'a kulli malakin nurun wa hadiyatun wa yu'nisunahu ila yaumi yunfahu fis-sur. Dijelaskan di sini bahwa Allahumma ba'ath ya Allah, kirimkanlah sawabaha pahalanya salat ila qabri fulanin, ke kuburnya fulan bin fulan. Fayab'atsu, maka Allah mengutus min sa'atih, di dalam saatnya Allah, maksudnya seketika, ila qabrihi, ke kuburnya fulan. Jadi kalau kita sholat, kita niatkan pahalanya kita berikan kepada mayit dengan bacaan yang tadi sudah kita singgung, baca Fatihah sekali, ayat kursi sekali, Al-Hakumut Takatsur sekali, Qul huwallahu ahad 10 kali. Kemudian kita berdoa supaya dikirimkan pahalanya kepada orang yang mati. Allah mengirimkan alfa malakin, 1000 malaikat. Ma'a kulli malakin iku sartane saben-saben malaikat siji nurun utawi cahaya, wa hadiyatun lan hadiah yu'nisunahu, kang seneng sapa malak ing fulan, maksude seneng iku nyenengake wong sing mati ila yaumi yunfahu fis-sur, sampai sangkakala ditiup, maksudnya sampai kiamat. Jadi ini dasar yang dipakai oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, bahwa mengirim doa, mengirim Fatihah, mengirim surat Yasin, bersedekah itu sampai kepada mayit. Wa fil hadits, dan di dalam hadis, anna fa'ila dzalik lahu thawabun jasimun. Inna fa'ila dzalik, maka sesungguhnya orang yang melakukan ini thawabun jasimun, mendapatkan pahala yang besar. Minhu, dari thawab, annahu la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Jadi kalau orang mau melakukan ini, maka dia akan bahagia, dia mendapatkan pahala yang besar. Ibaratnya dia akan mendapatkan sesuatu besok di surga. Qala berkata ba'duhum, sebagian ulama, fatuba li 'abdin wadada ala hadhihi shalah kulla lailatin wa ahda thawabaha li kulli mayyitin minal muslimin. Ini luar biasa. Sebagian ulama mengatakan fatuba, aduh bahagianya, li 'abdin, kepada hamba, wadada, yang menekuni, ala hadhihi shalah, atas salat seperti ini, kulla lailatin, setiap malam, wa ahda thawabaha, wa ahda, dan menghadiahkan thawabaha, pahalanya, likulli mayyitin, kepada setiap mayit, minal muslimin, dari orang-orang Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian pijakan orang-orang ahli sunnah wal jamaah berikutnya adalah seperti dikutip kitab ini, wa fi Fathil Qadir, dan di dalam kitab Fathil Qadir, ruya an Aliyin karramallahu wajhah, diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, anin Nabi
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi qala bersabda Nabi man marra 'alal maqabiri man sabane wong marra liwat sapa man 'alal maqabiri ing atase pira-pira kubur wa qara'a lan maca sapa man maca qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas ihda asyarata ping 11. Kalau ada orang lewat kubur kemudian membaca qul huwallahu ahad 11 kali thumma wahaba ajraha lil amwat thumma wahaba nuli-gari aweh sapa man ajraha ing ganjarane qul huwallahu ahad lil amwati maring pira-pira wong mati. Barang siapa lewat kubur dia membaca qul huwallahu ahad 11 kali kemudian bacaannya itu dihadiahkan kepada orang yang mati maka uktiya maka den wehi sapa man minal ajri saking ganjaran bi adadil amwati miturut wilangane wong kang mati. Jadi orang yang membaca senang, orang yang dikirimi senang. Orang yang membaca dapat pahala juga, orang yang diniatkan dikirimi bacaan itu insya Allah senang. Inilah argumentasi di dalam kitab ini Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah yang kemarin 3 kelompok sudah kita sebutkan. Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, ulama-ulama Hanafi. Berikutnya wa an Anasin lan saking Sayyidina Anas anan Nabi temen setuhune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suila den takoni sapa Anas. Faqala monggo ngucap sapa as-sairu ya Rasulullah inna natasaddaqu inna setemene ingsun natasaddaqu sedekah sapa ingsun amma utana saking pira-pira wong mati ingsun. Saya bersedekah untuk keluarga saya yang sudah meninggal. Wa nakuju lan ngajekake ingsun anhum saking mautana dan saya menghajikan orang-orang keluarga saya hajikan. Wanat ulan dongaake lahum maring mautana aku doakan mereka orang-orang keluargaku yang sudah meninggal. Hal yasilu apakah bisa sampai dzalika yang tadi saya sebut ilaihim kepada mayit? Qala Nabi menjawab na'am iya sampai. Loh ini hadis riwayat Anas. Na'am innahu la yasilu ilaihim. Iya sampai la yasilu yakti tumeka ilaihim maring mautana. Sampai. Jadi kalau ada orang kirim Fatihah, orang kirim Yasin, orang kirim doa kepada orang yang sudah mati, orang menghajikan, kok ada yang mengatakan itu tidak sampai, berarti bertentangan dengan hadis ini. Paham para bapak? Paham para ibu? Nah, ini hadis. Wa annahum lan temen setuhune mautana layak rohuna itu yakti padha bunga. Ini dikatakan layak rohuna, bunga mereka, senang mereka. Kama yakrohu ahadukum bitaqi idza uqdiya ilaihi. Seperti kalau kita ini dapat jaburan, dapat berkat, dapat nampan isinya ingkung, oh pasti senang. Ibarat di dalam hadis ini seperti itu. Para ibu, para bapak hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ziyadatun minal faqih, tambahan dari al-faqih. Wa fi wasiyatil Mustafa lan ing dalam kitab wasiyatil Mustafa, ini kitab kumpulan hadis. Ada hadis ya Aliyu tasaddaq ala mautak.
Ya Ali, wahai Ali, ini nasihat Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, wahai Ali, tasaddaq sedekah sira ala mautaka ing atase wong mati sira, maksudnya dulur-dulurmu, keluargamu, kerabatmu. Bersedekahlah kamu niatkan untuk yang mati itu. Wa innallaha ta'ala mongko temen setuhune Allah ta'ala qad wakkala teman-teman masrahake sapa Allah malaikatan ing malaikat yahmiluna kang padha nggawa sapa malaikat sedaqatil ahyai ing pira-pira sedekahe wong kang urip. Lho ini hadis Nabi ditujukan kepada Sayyidina Ali. Apa isinya? Disuruh sedekah. Untuk siapa? Untuk keluarganya yang sudah meninggal. Karena apa? Kalau kita mau sedekah, Allah memasrahkan kepada malaikat membawa pahalanya itu, ya, membawa pahala orang-orang yang bersedekah itu dikirimkan kepada orang yang mati. Fayafrahuna biha, maka bergembiralah orang-orang yang mati itu biha sedekah itu. Asadda makanu yafrahuna fid dunya, seperti orang di dunia ini kalau diberi pasti akan bergembira hati. Wa yaquluna, dan didoakan Allahumma fir liman nawwara qabra na wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha. Allahumma ya Allah, ifir, ampunilah liman, kepada orang nawwara yang memberikan cahaya kobrona kepada kubur kami. Jadi orang yang mati yang kita hadiahin itu mendoakan kita. Kita mendoakan mereka, orang yang mati juga mendoakan kita. Dengan doa ini, Allahumma fir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah. Wa basyirhu lan bebungah panjenengan ya Allah ing man bil jannati kelawan swarga kama basyarana biha, sebagaimana orang-orang yang memberikan bahagia kepada kami. Ini hadis-hadis tentang hadiah Fatihah, hadiah surat Yasin, bacaan Quran, banyak. Hadis-hadis yang bicara tentang sedekah untuk orang yang mati banyak. Ya mari kita buka kitabnya. Jangan menyalahkan dulu, belum pernah baca kitabnya, belum pernah melihat hadisnya, sudah nyalah-nyalahkan. Oleh karena itu kitabnya Kiai Ali Maksum Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah ini, saudara-saudara hadirin yang berbahagia, memberikan penjelasan kepada kita. Tsumma qala Syekh rahimahullah wa madhhabus Syafi'iyah utawi madhab Syafi'iyah, madhab ulama-ulama Syafi'iyah, annas shadaqata temen sudune sedekah yasilu tumeka apa sawabuha ganjarane sedekah ilal mayyiti maring mayyit bittifaqi kelawan kesepakatan ulama. Tambahan ini, kalau kemarin ulama Hanafiyah, hari ini ulama Syafi'iyah. Annas shadaqata yasilu, sedekah itu sampai sawabuha ilal mayyit bittifaq. Jadi apalagi yang kita ragukan? Kenapa kita ragu-ragu? Akidah ahli sunnah wal jamaah adalah akidah yang benar. Akidah ahli sunnah wal jamaah punya dasar. Tidak mungkin para ulama-ulama salaf, ulama-ulama ahli sunnah ngarang sendiri, itu tidak mungkin, tidak berani. Oleh karena di sini jelas sekali hadis-hadis ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah yang terakhir baru saja saya baca. Wa amal qiraatu, adapun bacaan, kalau sedekah tadi disebutkan sampai. Bagaimana dengan bacaan? Bacaan Fatihah, bacaan Yasin kita tujukan kepada orang yang mati. Gimana ulama-ulama Syafi'iyah? Fal mukhtaru,
mongko iku utawi kaul kang muhtar, kaul yang terpilih, pendapat yang terpilih, usul sawabi, sampai pahala ilal majidi, kepada mayit. Ini kitab hujjah ini. Wayang bagi dan seyogianya al jazmu mantap bihi, dengan ini semua, li'annahu, karena semuanya itu doa pun merupakan doa. Lalu kita baca Quran, kita tujukan kepada orang yang meninggal, mayit yang meninggal, kita harapkan itu bagian dari doa. Maka di sini disebutkan wayang bagi al jazmu bihi li'annahu doa pun, doa ini. Masa tidak boleh mendoakan melalui ayat-ayat Al-Quran. Oke, jadi ini mazhab Syafi'iyah. Bagaimana mazhab Malikiyah? Wa madhabul Malikiyah utawi mazhab ulama-ulama Malikiyah, annahu temen setuhune kelakuan la khilafa iku ora ana perbedaan iku maujud fi usuli thawabi sedekati ing dalem tumekane ganjarane sedekah ilal mayyiti, maring mayit. Jadi ulama Malikiyah juga mengatakan bahwa sedekah kepada mayit usul itu sampai. Jadi ini pendapat-pendapat, kalau ini dibaca semua akan banyak. Kemudian saya kutip lagi di dalam kitab ini, wa fil majmu'i, lan ing dalam kitab Al-Majmu' lil Imam Nawawi, kedua Imam Nawawi, suila den suni pirsa sapa Al-Qadhi Abu Thayyib, Qadhi Abu Thayyib, di dalam kitabnya Imam Nawawi namanya Al-Majmu'. Qadhi Abu Thayyib ditanya an khatmil Quran, dari menghatamkan Al-Quran fil maqabiri, di dalam kubur. Ini kalau di Kudus itu di makomnya Mbah Arwani, banyak sekali santri-santri yang menghafalkan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Bagaimana dengan ini? Ya. Jadi Al-Qadhi Abu Thayyib yang dikutip oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu', bagaimana orang yang menghatamkan Al-Quran di kubur-kubur? Qala, menjawab Qadhi, as-sawabu lil qari wa yakunu al-mayyitu kal hadirina turja lahu ar-rahmatu wal barakah. Masya Allah. As-sawabu utawi ganjaran iku lil qari, kanggo wong kang maca. Wong sing maca Quran, natamno Quran ning kubur, ganjarane gede. Wa yakunu al-mayyitu kal hadirin, wa yakunu, dan ada siapa al-mayyit, mayyit kal hadirin, seperti orang yang hadir. Kita tahu kalau ada orang baca Quran, kita hadir, kita nyemak, kita mendengarkan, kita dapat pahala. Yang baca dapat pahala, yang mendengarkan dapat pahala. Lah orang mati itu kan jasadnya yang mati, rohnya kan masih. Maka ketika dibacakan Quran, rohnya mendengar. Kal hadirina turja lahu ar-rahmatu wal barakah. Turja den arep-arep lahu kedue mayit apa ar-rahmatu, rahmah, wal barakah, lan barakah. Loh, mayit itu ngarep-ngarep rahmah, ngarep-ngarep barakah. Wa yustahabbu, lan den senengi apa qiraatul Qur'ani, wacan Quran fil maqabiri, ing dalam pira-pira kubur, lihadzal makna, kelawan iki makna. Jadi kalau ada orang membaca Quran di kuburan, boleh tidak? Boleh. Nah ini malah disebutkan oleh Imam Nawawi seperti ini. Wa yustahabbu, disukai baca Quran seperti niat yang ini, ya.
Apa maksudnya? Kita berharap yang baca dapat pahala, yang hadir mendapat rahmat dan barokah. Masya Allah. Wa aidzan lan kalimale faddu'a utawi maca donga akibal qiraati ngiring-ngiringi wacan Quran akrabu iku luwih parek ilal ijabati maring den ijabahi. Lho, apalagi kalau habis baca Quran kita berdoa, wah, insyaallah lebih dekat diijabahi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Ini akrabu ilal ijabah. Wa du'a yanfa'u al-mayyita. Wa du'a halin dongaake iku yanfa'u aweh manfaat apa doa al-mayyita ing mayit. Ini kalau ngaji tertiban ini begitu ya. Al-mayyita ing mayit ikut jadi makbul ya. Makanya kalau orang baca Quran di makom dengan niat ini, mudah-mudahan yang hadir para orang yang mati mendapat rahmat dan barokah, didoakan mendapatkan manfaat bagi Allah. Masya Allah. Ini satu nukilan di dalam kitab Al-Majmu' yang ditulis oleh Imam Nawawi. Waqad naqala an-Nawawi fil adhkar an jama'atin min ashabis Syafi'i. Ini juga dari An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar. Jadi ashabus Syafi'i, teman-temannya Imam Syafi'i, mengatakan annahu yasilu thawabul qiraati ilal mayyit. Jadi kalau kita baca Quran di kubur, katanya yasilu thawabul qiraat, sampai pahala bacaan itu ilal mayyiti, kepada mayyit. Loh, ini ulama-ulama besar An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' hadis macam-macam itu. Loh, kalau seperti ini masih ada orang meragukan akidah ahli sunnah wal jamaah, ya monggo. Kama dhahaba ilahi Ibnu Hanbal wa jama'atun minal ulama. Termasuk pendapat ini dipegangi oleh Imam Ibnu Hanbal. Kemudian kami lanjutkan, wa madhabu ahli sunnati, lan utawi madhabi ahli sunnah wal jamaah, innalil insani temestune kedue menungso ayyaj'ala farad yang dadekake sapa insan tawaba amalihi ing ganjarane amale insan li ghairihi maring liyane insan wa bihi iku kena wa bihi iku jawas kala ngendika sapa Ahmad bin Hanbal. Ini kata ulama ahli sunnah wal jamaah yang dikutip di sini. Jadi kalau orang itu menjadikan sesuatu amalnya, pahalanya diniatkan kepada selainnya, boleh. Anda baca Quran, kamu niatkan hadiah untuk si A, hadiah untuk bapak ibunya, hadiah untuk mbahnya, hadiah untuk gurunya. Ini tradisi pesantren yang hidup dan itu ada dasarnya, bukan kok ngarang sendiri, itu bukan. Kalau zaman sekarang ada beberapa pendapat yang mengatakan itu tidak sampai, kalau ada pendapat yang mengatakan wah itu tidak bisa, baca dulu kitab ini. Sudah banyak Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Hanafiyah, tadi kita sebut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, bahkan ini menurut Imam Ibnu Hanbal juga mengatakan begitu. Jadi mazhab 4 sepakat itu, tidak ada masalah. Para hadirin hadirat yang berbahagia, ada lagi qala Muhammad bin Ahmad al-Marwazi, sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqul,
Ini dari riwayat Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi. Beliau mendengar Imam Ahmad bin Hambal menyatakan. Bagaimana pernyataan Ahmad bin Hambal? Idza dakhaltum al-maqabira, idza dakhaltum ing dalam nalikane mlebu sira al-maqabira ing pira-pira kubur. Maksudnya orang mlebu ning kuburane lho ya. Maksudnya lewat atau masuk di pekuburan ya. Faqra'u bi Fatihatil Kitab, maka bacalah Fatihatul Kitab wal Ikhlas lan surat Al-Ikhlas wal Mu'awidatain dan Mu'awidatain qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Waj'alu dan jadikanlah lan dadekno sira kabeh thawab dzalika ing ganjarane mengkono sing mbok waca mau li ahlil maqabiri maring ahli pira-pira fa innahu mongko temen setuhune thawab, fa innahu mongko temen setuhune ganjaran yasin bisa tungko ilaihi maring mayit. Ini Imam Ahmad bin Hambal mengatakan seperti ini. Fal ikhtiyaru mongko utawi ikhtiyar ayyakula al-qari'u ba'da faraghi. Berusahalah setelah membaca itu kamu berdoa, Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila fulan. Oh ini biasanya orang-orang Nahdlatul Ulama, orang-orang selain Nahdlatul Ulama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, ini doanya, Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila fulan. Allahumma duh Gusti Allah ausil kula aturi nyampeaken panjenengan thawaba ma ing ganjarane wacan qara'tuhu kang sampun kawula waos kala wau ila fulanin maring fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Quran yang aku baca, sampaikanlah kepada fulan. Loh ini Ahmad bin Hambal. Apalagi banyak sekali pendapat. Ya. Masya Allah. Ya. Wa fi majmu'i salati rasail al-alama Muhammad al-Arabi, banyak sekali. Inna qira'atal Qur'ani satemene wacan Quran alal amwati yang ngatasi pira-pira wong mati jaizatun menang, boleh. Bacaan Quran kepada orang-orang yang mati boleh. Yasin utumeka sawabuha apa pira-pira ganjarane qira'atal Qur'an. Sampai lahu maring amwat. Inda jumhuri fuqaha'il Islam ahli sunnah wal jamaah. Jumhurul ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan seperti ini. Hadirin hadirat kaum muslimin yang berbahagia, ada lagi satu hujjah, satu argumentasi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dakhala al-maqabira, man siapa man sabane wong dakhala mlebu sapa man al-maqabira ing pira-pira kubur summa qara'a nuli keri-keri maca sapa man Fatihatul Kitab ing Fatihah kitab wa qul huwallahu ahad lan qul huwallahu ahad wa alhaqumut takatsur lan alhaqumut takatsur. Barang siapa masuk ke pekuburan kemudian dia baca Fatihahnya kitab, dia baca qul huwallahu ahad, baca alhaqumut, tsumma qala inni ja'altu thawaba ma qara'tu min kalamika li ahlil maqabiri minal mu'minin wal mu'minat. Abu Hurairah mengutip ngendikane Kanjeng Nabi. Barang siapa masuk kuburan dia baca Fatihah, dia baca qul huwallah, baca al-hakumut, kemudian dia berdoa, inni ja'altu thawaba ma qara'tu min kalamika li ahlil maqabir. Ya Allah, bacaan ini
saya kirimkan kepada orang yang mati bacaan-bacaan dari dawuh panjenengan. Kami kirimkan di ahlil maqabir, orang-orang ahli pekuburan sini, minal mu'minin wal mu'minat kanu. Ini gitu ya. Sufa'a alahu ilallahi ta'ala. Kanu ana apa ahdil maqabir iku sufa'atu padha nulungi kabeh lahu maring man ilallahi maring Gusti Allah. Jadi orang yang mendoakan itu ya didoakan oleh orang-orang yang mati. Hadirin kepengen didoakan? Kepengen. Ini malah orang mati juga mendoakan. Makanya banyak orang berziarah ke kubur karena apa? Karena para aulia, para wali, para anbiya wal mursalin, ketika kita doakan, mereka juga mendoakan kita. Inilah sebenarnya hakikat ajaran ahli sunnah wal jamaah. Luar biasa ajaran Islam. Luar biasa, kita ini tidak hanya ingat yang hidup, tetapi ingat juga kepada yang mati. Kita doakan orang yang mati mendoakan kepada kita. Inilah argumentasi, alasan-alasan, hujah-hujah orang-orang ahli sunnah wal jamaah terkait dengan tema yang nomor 1 hari ini sudah kita lengkapi dengan beberapa argumentasi, hujah, alasan yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan sedikit ini menjadi tercerahkan ilmu kita, menjadi tercerahkan amal ibadah kita. Karena kita berangkat dengan dasar ilmu. Kita berangkat dengan dasar ilmu yang itu adalah tinggalannya para ulama salafus saleh. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita. Amin. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.